Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-8. Ada Pokemon bertipe listrik atau naga yaitu Dracozolt, Pokemon bertipe listrik atau es yaitu Arcezolt, ada Pokemon bertipe air atau naga yaitu Dracofest, Pokemon bertipe air atau es yaitu Artofest, Pokemon bertipe logam atau naga yaitu Duraludon, dan Pokemon bertipe naga atau hantu yaitu Drippy beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon legendaris generasi ke-8 nih. Ada Pokemon bertipe peri, Pokemon bertipe petarung, dan Pokemon bertipe racun atau naga. Nonton video ini full sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama, ada Pokemon yang bernama Zacian, pahlawan di banyak pertarungan. Zacian, pahlawan di banyak pertarungan ini merupakan Pokemon bertipe peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon heroik. Dalam Pokédex, Zacian, pahlawan di banyak pertarungan ini berada di nomor urut 888. Zacian, pahlawan di banyak pertarungan memiliki tinggi 2,8 meter dan berat 110,0 kg. Zacian, pahlawan di banyak pertarungan memiliki kemampuan pedang maju terus saat Pokemon dengan ability ini dimasukkan attack meningkat. Pokemon yang dikenal sebagai pahlawan legendaris, Zacian bertarung dengan menyerap logam dan mengubahnya menjadi senjata. Pokemon yang telah tertidur panjang ini dikenal sebagai kakak perempuan dan juga sebagai rival Zamazenta. Zacian, pahlawan di banyak pertarungan sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 9. Zacian, pahlawan di banyak pertarungan ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Zacian, Raja Pedang. Zacian, Raja Pedang ini merupakan Pokemon bertipe peri atau logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon heroik. Dalam Pokédex, Zacian, Raja Pedang ini berada di nomor urut 888. Zacian, Raja Pedang memiliki tinggi 2,8 meter dan berat 355,0 kg. Zacian, Raja Pedang memiliki kemampuan pedang maju terus. Saat Pokemon dengan ability ini dimasukkan, attack meningkat. Zacian mengenakan persenjataan yang dahulu dia gunakan. Pokemon Gigantamax pun dikalahkan olehnya dengan sekali tebas. Kemampuan Zacian untuk menebas segala hal membuatnya dikenal sebagai pedang Raja Peri. Dia ditakuti dan dipuja oleh kawan maupun lawan. Zacian, Raja Pedang sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 10, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 9. Zacian, Raja Pedang ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Zamazenta, pahlawan di banyak pertarungan. Zamazenta, pahlawan di banyak pertarungan ini merupakan Pokemon bertipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon heroik. Dalam Pokédex, Zamazenta, pahlawan di banyak pertarungan ini berada di nomor urut 889. Zamazenta, pahlawan di banyak pertarungan memiliki tinggi 2,9 meter dan berat 210,0 kg. Zamazenta, pahlawan di banyak pertarungan memiliki kemampuan perisai pantang mundur. Saat Pokemon dengan ability ini dimasukkan, defense meningkat.
Pokemon yang bekerja sama dengan Raja Manusia untuk menyelamatkan Galar. Zamazenta bertarung dengan menyerap logam. Pokemon yang telah tertidur dalam bentuk patung batu sedemikian lamanya hingga orang-orang melupakan keberadaannya. Zamazenta pahlawan di banyak pertarungan sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe terbang, fisik, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 9. Zamazenta pahlawan di banyak pertarungan ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Zamazenta Raja Perisai. Zamazenta Raja Perisai ini merupakan Pokemon bertipe petarung dan logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon heroik. Dalam Pokédex, Zamazenta Raja Perisai ini berada di nomor urut 889. Zamazenta Raja Perisai memiliki tinggi 2,9 meter dan berat 785,0 kg. Zamazenta Raja Perisai memiliki kemampuan perisai pantang mundur. Saat Pokemon dengan ability ini dimasukkan, defense meningkat. Kemampuan Zamazenta untuk memantulkan kembali segala jenis serangan membuatnya dikenal sebagai perisai Raja Petarung. Pokemon ini ditakuti dan dipuja oleh semua. Wujud Zamazenta mengenakan persenjataan lengkap. Pokemon ini dapat menangkis dengan mudah serangan Pokemon Dynamax sekalipun. Zamazenta Raja Perisai sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 9, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 9, kecepatannya bernilai 8. Zamazenta Raja Perisai ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Eternatus. Eternatus ini merupakan Pokemon bertipe racun dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon raksasa. Dalam Pokédex, Eternatus ini berada di nomor urut 890. Eternatus memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 950,0 kg. Eternatus memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Eternatus dapat aktif karena inti di dada Pokemon ini menghisap energi yang terpancar dari daratan daerah Galar. Eternatus ditemukan dalam meteorit yang jatuh 20.000 tahun yang lalu. Tampaknya Pokemon ini memiliki hubungan dengan misteri Dynamax. Eternatus sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, tanah, fisik, dan naga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 9, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 9, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 8. Eternatus ini sendiri tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Kaufu. Kaufu ini merupakan Pokemon bertipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Kempo. Dalam Pokédex, Kaufu ini berada di nomor urut 891. Kaufu memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 12,0 kg. Kaufu memiliki kemampuan kekuatan mental. Pokemon menjadi sangat terfokus sehingga Pokemon terlindungi dari kondisi terkejut. Kaufu berlatih keras untuk mengasah jurus serangannya. Wujudnya saat berevolusi berubah tergantung serangan yang dikuasai olehnya. Ketika Kaufu menarik rambut panjang berwarna putih di kepalanya, semangat bertarung akan meningkat dan kekuatan mengalir dari pusat energi di bawah pusarnya. Kaufu sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe terbang, fisik, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Kaufu ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan nih. Yang pertama menjadi Pokemon yang bernama Urshifu aliran serangan tunggal, dan yang kedua menjadi Urshifu aliran serangan beruntun. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Urshifu aliran serangan tunggal.
Urshifu aliran serangan tunggal ini merupakan Pokemon bertipe petarung dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Kempo. Urshifu aliran serangan tunggal merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Kabfu. Dalam Pokédex, Urshifu aliran serangan tunggal ini berada di nomor urut 892. Urshifu aliran serangan tunggal memiliki tinggi 1,9 meter dan berat 105,0 kg. Urshifu aliran serangan tunggal memiliki kemampuan tinju tak terlihat. Jika Pokemon ini menggunakan serangan kontak langsung dengan lawan, serangan dapat dilakukan tanpa terpengaruh efek perlindungan. Urshifu aliran serangan tunggal memiliki kemampuan tinju tak terlihat. Jika Pokemon ini menggunakan serangan kontak langsung dengan lawan, serangan dapat dilakukan tanpa terpengaruh efek perlindungan. Serangan tunggal untuk meng-KO lawan adalah prinsip Pokemon ini. Urshifu melompat masuk ke dekat lawan dan menghantamkan tinjunya yang terlatih. Urshifu hidup dalam pegunungan di daerah yang jauh letaknya. Pokemon ini berlari di tebing untuk melatih kaki dan pinggangnya serta mengasah serangannya. Urshifu aliran serangan tunggal sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, terbang, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Urshifu aliran serangan tunggal ini sendiri tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Urshifu aliran serangan beruntun. Urshifu aliran serangan beruntun ini merupakan Pokemon bertipe petarung dan air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Kempo. Urshifu aliran serangan beruntun merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Kabfu. Dalam Pokédex, Urshifu aliran serangan beruntun ini berada di nomor urut 892. Urshifu aliran serangan beruntun memiliki tinggi 1,9 meter dan berat 105,0 kg. Urshifu aliran serangan beruntun memiliki kemampuan tinju tak terlihat. Jika Pokemon ini menggunakan serangan kontak langsung dengan lawan, serangan dapat dilakukan tanpa terpengaruh efek perlindungan. Pokemon ini dipercaya menciptakan jurus bertarungnya dengan mengikuti aliran sungai yang kadang ganas dan kadang tenang. Serangan bertubi-tubi untuk menumbangkan lawan adalah prinsip Pokemon ini. Urshifu menghantam lawannya dengan serangan bertubi-tubi tanpa henti yang mengalir bagaikan air. Urshifu aliran serangan beruntun sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, terbang, fisik, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Urshifu aliran serangan beruntun ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon legendaris generasi ke-8. Ada Pokemon bertipe peri, Pokemon bertipe petarung, dan Pokemon bertipe racun atau naga. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling kuat dan mengerikan daya serangnya? Terima kasih buat para sahabat trainer yang sudah nonton video ini full sampai habis. Buat sahabat trainer jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.